saya adalah santriwati Madrasah Aliyah Usuluddin Singkawang. Jadi, di sini saya akan membahas tentang presentasi kimia kelas 10D. Cikidot. Baik, kali ini saya akan membahas tentang aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa sih penyebab efek rumah kaca? Penyebab efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang salah satu pemicunya adalah aktivitas manusia. Berikut ini adalah aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca, yaitu yang pertama, aktivitas yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari kegiatan yang menggunakan bahan bakar kayu, batu bara, gas alam, minyak bumi, serta pembakaran hutan. A. Penebangan hutan. Hutan merupakan penghasil oksigen terbesar di dunia. Seharusnya, karbon dioksida mampu diserap baik oleh tumbuhan. Namun, karena ditebang, fungsi hutan tidak lagi ideal, menyebabkan peningkatan suhu lingkungan. Jumlah oksigen di alam kian menipis, berkurangnya tumbuhan dan pohon besar menyebabkan air tanah berkurang. B. Penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran pada kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida dan gas lain dalam konsentrasi tinggi menyebabkan pemanasan. Pembakaran ini bukan hanya memerangkap panas dari radiasi sinar matahari, tetapi juga merusak lapisan ozon. Kalau lapisan ozon semakin menipis, lama-kelamaan berlubang, menyebabkan radiasi matahari ke bumi semakin besar. C. Penggunaan freon. CFC atau klorofluorokarbon, yaitu senyawa yang di dalamnya terdiri dari atom karbon, klorin, dan fluorin. CFC memiliki sifat zat yang tidak mudah terbakar, bersifat beracun, dan berwujud gas. CFC sering digunakan dalam alat-alat elektronik seperti 1. AC, air conditioner. 2. Mesin pendingin kulkas. 3. Bahan aktif pemadam kebakaran. 4. Proses pembuatan busa. Dan yang kelima, bahan dorong pada produk semprot. Pada umumnya, CFC klorofluorokarbon yang digunakan yaitu CFC11 trichloromonofluorometana atau freon 11 dan CFC12 dichlorodifluorometana yang dapat merusak lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terbentuk pada suhu kamar. Ozon merupakan bahan yang beracun. Gas ini bersifat reaktif yang biasa digunakan pada bahan pemucat, penghilang bau, dan sterilisasi. Diperkirakan mulai tahun 1970-an, lapisan ozon yang ada di atmosfer mulai menipis, dan salah satu penyebabnya adalah pemakaian CFC. CFC dapat menghasilkan radikal bebas, yang juga dapat merusak lapisan ozon, yaitu radikal klorin. Radikal klorin yang terputus dapat bereaksi dan merusak ozon. Radikal tadi mampu merusak 100.000 molekul dalam ozon. CFC juga dapat menyebabkan pemanasan global. Salah satu molekul CFC, yaitu CFC11, memiliki potensi yang menyebabkan pemanasan global jauh lebih besar dari karbon dioksida. Efek rumah kaca yang mengganggu lapisan ozon dapat terjadi akibat CFC. Jika hal ini terus-menerus dilanjutkan, akan mengakibatkan ozon semakin bertambah
dan semakin rusaknya lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet matahari yang menyebabkan penyakit kanker kulit, merusak tanaman, dan kerusakan lainnya. 2. Aktivitas yang menghasilkan gas metana. Metana terbentuk dekat permukaan bumi, terutama karena aktivitas mikroorganisme yang melakukan proses metanogenesis. Gas ini kemudian terbawa ke stratosfer oleh udara yang naik di iklim tropis. Konsentrasi metana di udara sebenarnya sudah dapat dikontrol secara alami, tetapi karena banyak aktivitas manusia yang menghasilkan metana, maka sekarang membuat gas ini menjadi salah satu gas rumah kaca, penyebab pemanasan global. Secara alami, metana bereaksi dengan radikal hidroksil. Metana akan hilang dengan berubah menjadi karbon dioksida dan air. Metana juga berpengaruh terhadap rusaknya lapisan ozon. Ada sejumlah besar metana dalam bentuk metana clara di dasar laut dan kerak bumi. Sebagian besar metana dihasilkan oleh proses metanogenesis. Metana di atmosfer bumi merupakan salah satu gas rumah kaca yang utama dengan potensi pemanasan global 25 kali lebih besar daripada CO2 dalam periode 100 tahun. Metana mempunyai efek yang besar dalam jangka waktu pendek. Waktu hidup 8,4 tahun di atmosfer, sedangkan karbon dioksida mempunyai efek kecil dalam jangka waktu lama, lebih dari 100 tahun. Konsentrasi metana di atmosfer bumi sudah meningkat 150% dari tahun 1750 dan menyumbang 20% efek radiasi yang dihasilkan gas rumah kaca secara global. Kegiatan yang menghasilkan gas metana seperti kegiatan industri yang memproduksi bahan baku, kegiatan pembakaran biomasa yang tidak sempurna, dan kegiatan penguraian oleh bakteri di tempat pembuangan akhir, TPA, ladang padi, dan peternakan. 3. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida. Aktivitas yang menghasilkan nitrogen oksida seperti pemakaian pupuk nitrogen yang berlebihan dalam penanaman padi, aktivitas industri menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif, dan penggunaan bahan bakar minyak bumi.